Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan bahas soal P3K kompetensi sosial kultural berdasarkan kisi-kisi terbaru untuk semua formasi. Dan ada juga soal tryoutnya, jadi silahkan disimak sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan juga Anda berada di lingkungan yang menjunjung tinggi adat tradisi. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Ikut tradisi setempat. B. Tidak ikut andil apapun. C. Menolak dengan tegas karena berbeda tradisi. D. Ikut meramaikan agar tidak menjadi perbincangan. E. Tidak ikut namun andil dalam penggalangan dana. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 2. Dalam kehidupan sehari-hari harus memupuk rasa toleransi antar umat beragama. Cara yang paling tepat adalah titik-titik. A. Ikut menyemarakan hari raya agama lain. B. Mau meyakini keyakinan agama lain. C. Menghormati ibadah agama lain tanpa ikut campur. D. Fokus pada keyakinan agama yang dianutnya. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk soal nomor 2 ya, opsi jawaban E-nya tidak tertulis. Kita lanjut ke soal berikutnya. 3. Anda dan teman Anda berbeda suku dan budaya. Saat Anda pergi ke daerah asal teman Anda, di sana sedang ada acara adat. Apa yang Anda lakukan? A. Mengejek budaya daerah tersebut tidak sesuai zaman. B. Bertanya dan ikut mempelajarinya. C. Diam saja. D. Tetap ikut agar bisa berbaur. E. Mempersilahkan teman ikut acara sambil mempelajarinya. Tentu saja jawaban yang paling tepat yaitu yang E. Nomor 4, saat masuk ke suatu kampung, Anda diminta memakai baju adat. Sikap Anda adalah A. Menolaknya dengan alasan lebih suka gaya modern. B. Mau memakainya namun meminta imbalan. C. Mengikuti aturan yang ada. D. Menolaknya dan bergegas pergi dari kampung tersebut. E. Mau memakainya agar bisa mengabadikannya. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mengikuti aturan yang ada. Nomor 5, saat bertamu ke rumah orang lain, sikap Anda adalah A. Permisi terlebih dahulu. B. Mencari pemilik rumah dan basa-basi secara halus. C. Langsung masuk ke rumah karena sudah akrab. D. Memanggil pemilik rumah dengan suara keras. E. Main gadget sambil ngobrol dengan pemilik rumah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mencari pemilik rumah dan basa-basi secara halus. Nah, ini karena memperlihatkan sikap yang sopan. Nomor 6. Pada saat kerja Anda bertemu dengan rekan kerja baru. Sikap Anda adalah A. Tidak peduli karena belum kenal. B. Tetap fokus bekerja saja. C. Mencoba mengajak berkenalan. D. Memperkenalkan diri bahwa Anda senior. E. Mengajaknya jajan bareng. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C. 7. Suatu hari Anda mendapat undangan rapat RT. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Izin karena ada acara lain yang lebih penting. B. Datang sesuai jadwal sebagai kewajiban. C. Datang terlambat agar cepat selesai. D. Pura-pura tidak tahu. Opsi jawaban E tidak tertulis ya, dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Datang sesuai jadwal sebagai kewajiban. 8. Anda adalah seorang yang titik-titik. A. Mudah bergaul dengan orang lain. B. Suka memilih teman agar tidak terpengaruh. C. Suka menyendiri karena sendiri itu membuat pekerjaan cepat selesai. D. Lebih suka membagi tugas daripada bekerja sendiri. E. Senang ngobrol dengan orang lain. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mudah bergaul dengan orang lain, karena ini memperlihatkan sikap yang humble, ramah ya. Jadi jawabannya A. 9. Tetangga Anda mempunyai hewan peliharaan yang kadang suka membuang kotoran di rumah Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Marah-marah kepada tetangga. B. Meminta tetangga untuk mengurung hewan peliharaannya. C. Bilang ke tetangga kalau hewannya sering buang kotoran sembarangan. D. Mengusir hewan tersebut. E. Meminta kompensasi tetangga karena dirugikan. Nah, jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang B. Meminta tetangga untuk mengurung hewan peliharaannya. Karena itu kan yang paling tepat dan yang paling bijak bisa dilakukan.
10. Sikap Anda saat melihat dua orang yang berselisih di jalan adalah titik-titik. A. Lewat saja karena bukan urusan Anda. B. Mencari teman untuk membantu melerai. C. Berhenti sejenak untuk melihatnya. D. Berusaha menjadi penengah dan mencari jalan keluar. E. Meminta mereka untuk damai. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berusaha menjadi penengah dan mencari jalan keluar. 11. Anda adalah seorang ketua RT. Suatu hari ada dua tetangga Anda saling bertengkar karena si A membangun rumah melewati tanah si B. Sikap Anda adalah A. Meminta si B mengalah agar masalah cepat selesai. B. Meminta berdua untuk ke pencatatan tanah untuk cek sertifikat tanah. C. Pura-pura sibuk dan tidak mengetahui berita tersebut. D. Menenangkan si B agar mau mengalah. E. Meminta si A membangun sesuai luas tanah miliknya tanpa mengganggu si B. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa? Karena kan ditanyakannya sikap kita harus seperti apa. Dan yang paling tepat dan relevan adalah yang E. 12. Saat ada masalah dengan keluarga Anda titik-titik. A. Marah-marah tidak jelas. B. Diam saja dan memendam emosi. C. Berusaha berbicara dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah. D. Menganggap di keluarga tidak ada masalah. E. Mengalah agar masalah cepat selesai. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena berusaha berbicara dengan keluarga itu adalah salah satu bentuk komunikasi agar bisa berdamai kembali. 13. Anda diminta rekan kerja untuk titip absen di kantor atas nama rekan Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Membantunya dengan sepenuh tenaga. B. Menasehatinya bahwa itu melanggar aturan. C. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. D. Melaporkan ke atasan agar kena peringatan. E. Membantunya dengan meminta imbalan. Jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang C. Menolaknya dan membiarkan presensinya kosong. Kenapa yang C? Karena ketika kita diminta untuk melanggar aturan, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah menolaknya. Nomor 14. Anda adalah pejabat ASN di suatu lembaga negara. Sikap Anda untuk bersinergi dengan rekan kerja yang lain adalah A. Membantu pekerjaan rekan lain walau pekerjaannya sendiri belum selesai. B. Meminta bantuan rekan kerja karena pekerjaannya terlalu berat. C. Memecahkan masalah bersama rekan satu divisi. D. Menghargai divisi lain dan tidak merendahkannya. E. Suka bekerja sendiri karena sendiri lebih cepat. Dan jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang C. Memecah masalah bersama rekan satu divisi. Kenapa? Karena pertanyaannya ini tentang bersinergi atau bekerja sama. Sehingga jawaban yang paling tepat dan relevan adalah yang C. 15. Anda adalah customer service suatu pelayanan publik. Ada ibu-ibu yang meminta didahulukan keperluannya, padahal dia masih lama nomor antreannya. Sikap Anda adalah A. Meminta dia menunggu sesuai nomor antreannya. B. Mendahulukan dia karena dia lebih penting. C. Mau mendahulukannya namun meminta imbalan. D. Menolaknya dan menasehatinya karena orang lain juga sesuai nomor urut. E. Memarahinya dan memanggil satpam untuk mengusirnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu menolak dan menasehatinya. Untuk soal nomor 16 sampai nomor 20 silahkan dikerjakan sebagai soal tryout. Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Yang mengerjakan dan juga yang menulis jawaban di kolom komentar, saya doakan semoga lulus P3K tahun 2024.